Kita mulai untuk kuliah hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 3D yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat sempat sehingga bisa melaksanakan perkuliahan geometri dan pengukuran ya. Nah, baik, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Baik, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi yang kedua ya. Di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas terkait dengan objek matematika ya. Jadi kita sudah membahas terkait dengan objek matematika, ada unsur primitif gitu ya, atau undefined, atau unsur-unsur yang tidak didefinisikan gitu ya. Kemudian dari unsur-unsur primitif ya berkembang menjadi aksioma atau postulat ya. Misalkan dari dua buah titik dapat dibuat tepat sebuah garis lurus. Nah, itu aksioma, kemudian dari aksioma-aksioma bisa dibuat definisi ya. Nah, ini adalah struktur ya. Jadi ilmu geometri itu mempelajari tentang ruang, dan untuk bangunan keilmuannya itu sangat terstruktur ya. Jadi kebenaran satu konsep kajian ditentukan oleh konsep atau kajian yang lain ya. Nah, jadi di minggu yang pertama ya, kita sudah bicara tentang sistem aksiomatis. Maka di pertemuan kedua ini kita akan masuk di pertemuan kedua tentang garis dan sudut ya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini tanggal 20 September tentang garis dan sudut. Nah, dari pertemuan pertama kita sudah kenal terkait dengan objek matematika ya. Jadi objek matematika itu dari unsur primitif, kemudian aksioma, definisi, dan teorema. Maka di dalam struktur ilmu geometri atau rumpun geometri, kita hanya akan bicara tentang ini ya, tentang objek. Nah, tentang objek ini. Nah, misalkan kemarin diberikan contoh unsur primitif itu ada titik ya, kemudian garis gitu ya. Nah, ini adalah objek matematika. Nah, kemudian dari titik, nah ini berkembang menjadi aksioma. Ya, nah, aksioma misalkan dari dua buah titik A, B dapat dibuat tepat sebuah garis lurus. Nah, ya, ini adalah kajian yang pertama. Nah, dari aksioma-aksioma ini ya berkembang menjadi
definisi-definisi dan teorema. Jadi sebetulnya di ilmu geometri itu kita hanya berbicara tentang objek-objek abstrak ya, objek abstrak. Objek abstrak. Nah, ini saja kajiannya. Hari ini kita akan fokus di garis dan sudut ya. Nah, pertama kita akan bicara tentang garis ya. Nah, garis. Ini garis yang pertama kita bicarakan. Nah, mungkin ada yang bisa mendeskripsikan begitu. Siapa yang bisa mendeskripsikan terkait dengan garis? Nah, garis itu apa begitu? Mungkin ada yang bisa mendeskripsikan. Garis adalah begitu. Saya, Pak. Saya bisa, Pak. Boleh, ya. Muhammad Zumanuddin, silakan. Untuk definisi dari panjang, seingat saya itu adalah sebuah objek matematika yang paling kecil itu terdiri dari 2 titik minimal. Gitu, Pak. Nah, itu aksioma yang dibentuk dari 2 buah unsur primitif sehingga kita bisa membuat sebuah aksioma tentang garis gitu ya. Nah, mungkin yang lain ada yang bisa mendeskripsikan? Yang lain silahkan, selain Mas Zumanuddin ada? Saya, Pak. Ya, silahkan Aulia. Garis konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana, karena garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Oke ya. Oke. Berarti dari pernyataan Aulia kita bisa jelaskan bahwa garis itu merupakan apa? Unsur yang tidak didefinisikan. Artinya apa? Bahwa artinya ya keberadaannya itu ada, garis itu ada, tapi kita tidak bisa mendefinisikan ya. Pak Joko coba untuk ini ya, browsing juga itu ya. Pak Joko coba browsing di Wikipedia. Nah, ini biasanya kan ensiklopedia itu kan di Wikipedia ya. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Nah, ini hanya mengilustrasikan ya. Garis hanya mempunyai satu dimensi yaitu panjang. Nah, kemudian dari keterangan ini kan kita bisa ketahui bahwa garis merupakan objek. Nah, objek ya, objek abstrak ya, yang digolongkan dalam unsur primitif atau objek matematika yang tidak didefinisikan. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk memahami terkait dengan garis. Ternyata ada beberapa hal yang kita bisa membedakan. Nah, itu ya, misalkan dari gambar ini ya. Nah, dari gambar ini itu kita bisa membedakan mana yang ruas garis, mana sinar garis, dan mana garis AB. Nah, itu ya. Ternyata dari ruas garis saja kita bisa membedakan ya. Nah, maka dari beberapa hal itu kita bisa tentukan. Jadi yang pertama terkait dengan garis ya. Apabila garis ini ditarik dari sebuah titik, kemudian tidak berujung, yang tidak terbatas ya. Ini dari titik A, kemudian ini tadi titik B gitu ya. Ini yang tanda panah ini menunjukkan bahwa tidak berhenti pada titik B saja, tetapi panjangnya tidak terbatas gitu ya. Maka kita bisa menuliskan begitu ya. Nah, ini bisa dituliskan sinar garis AB. Nah, ini ya. Nah, jadi ini nanti hati-hati di dalam menuliskan ya. Kemudian apabila ada sebuah ruas garis ya, dibatasi oleh titik A, kemudian ini titik B,
maka kita bisa tuliskan, nah, ini adalah ruas garis AB ya. Jadi ruas garis itu garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Nah, sementara garis itu sebetulnya adalah tidak terbatas ya. Ini sinar garis AB. Nah, kita bisa tuliskan AB ini merupakan sinar garis. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa garis ini tidak ada batasnya, ya. Maka yang disebut garis pada definisi ini adalah kita pakai definisi yang kedua ini. Kita tidak mendefinisikan, tapi ini objeknya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan ruas garis. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari materi yang sudah diunggah Pak Joko di Spada, teman-teman bisa unduh ya. Nah, ini garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana ya. Karena garis dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Nah, ini ya. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah ya, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir. Nah, ini adalah terkait dengan deskripsi ya, atau bagaimana kita bisa mendeskripsikan sebuah garis begitu ya. Nah, jadi ternyata garis merupakan objek matematika yang digolongkan pada objek matematika unsur primitif atau ide atau gagasan yang tidak didefinisikan. Nah, ini ya, ini beberapa keterangan tambahan. Nanti teman-teman boleh membaca ya, boleh membaca di materi yang Pak Joko bagikan di Spada ya, di Spada. Nah, ini terkait dengan penemu garis ya, tentang Euclid tokohnya, merumuskan bagaimana dari unsur-unsur primitif kemudian bisa dari dua unsur primitif bisa berkembang menjadi aksioma, aksioma berkembang menjadi definisi dan kemudian teorema-teorema. Nah, oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan kedudukan garis ya, maka kita perlu ini ya, garis bawahi bahwa di dalam menuliskan garis ya, ini misalkan garis AB, maka sebetulnya kita berbicara terkait dengan ruas garis ya, ruas garis AB. Nah, ini ya. Maka terkait dengan garis ya, misalkan Pak Joko punya lintasan ini. Nah, ini misalkan, ini yang tiada terputus. Nah, ini dari titik A misalkan, ini garis. Maka kita bisa menyebut apakah AB ini sebuah garis? AB ini apakah AB sebuah garis? Halo? Sepertinya garis, Pak. Garis? Apakah tidak ada persyaratan? Garis ya, garis atau lintasan atau lengkungan. Nah, itu ya. Jadi dibedakan. Maka AB ini bukan sebuah garis karena tidak memenuhi persyaratan ini ya, berkas sinar atau titik-titik yang diletakkan lurus ya. Mestinya garis lurus ya. Nah, ini bukan garis tapi lengkungan atau lintasan. Ya, sama halnya nanti ketika kita bicara dengan dua garis sejajar misalkan. Kita buat AB ya. Nah, misalkan ini ada CD. Ini misalkan D, ini D. Ya. Apakah ini dua garis sejajar? Nah, ini jaraknya sama misalkan. Ya. Apakah ini termasuk garis? Nah, ini
termasuk garis? Garis bukan? Bukan, Pak. Kan ya, karena persyaratannya apa? Persyaratannya adalah garis lurus ya, ruas garis lurus begitu, atau sinar. Sinar itu kan, kalau ruas sinar itu kan salah satu sifat sinar itu kan apa? Lurus ya, lurus ya. Misalkan sinar matahari, atau pada saat percobaan menentukan sifat-sifat sifat-sifat sinar itu kan kita bisa tentukan ya. Nah, sinar AB, nah itu kan berarti dia merambat lurus, nah gitu ya. Jadi kalau dia nggak lurus ya bukan garis, gitu ya. Maka persyaratannya adalah harus lurus ya, harus lurus. Ini lintasan ya, bukan garis. Oke ya. Nah berikutnya terkait dengan kedudukan garis ya, kedudukan garis. Yang pertama sejajar, perhatikan garis A dan B pada gambar di bawah ini. Jika kita misalkan kedua garis itu lintasan kereta api, maka garis A dan B tidak akan pernah bertemu karena jarak mereka satu sama lain sama. Kedudukan garis A dan B seperti itu disebut dua garis yang saling sejajar. Ya, dengan kata lain, garis A dan B dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Ya. Nah, maka ini ya, ini disebut apa misalkan? Penjelasan ini kalau kita kaitkan dengan objek matematika disebut sebagai apa? Apa, ingat enggak? Ada unsur primitif, aksioma, definisi, teorema. Garis A dan B dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong, serta jaraknya selalu tetap. Nah, maka ini disebut sebagai apa? Objek matematika apa? Apa? Disebut apa? Objek matematikanya apa? Apa? Kalau kita melihat dua hal, ini kan ada hubungan sebab akibat, ya toh? Sejajar jika terletak pada bidang dan tidak memiliki titik persekutuan dengan jarak yang tetap, maka kita sebut apa? Apa? Disebut apa? Definisi ya. Jadi aksioma itu tidak perlu penjelasan. Misalkan kan dari dua titik dapat dibuat tepat sebuah garis lurus. Nah itu kan tidak perlu diberikan penjelasan. Tapi jika memuat unsur sebab akibat, jika maka itu ya, dua garis sejajar jika terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan serta memiliki jarak yang selalu tetap. Nah ini disebut sebagai definisi, gitu ya. Nah, ini terkait dengan kedudukan garis. Ya, kedudukan garis ya. Yang pertama adalah sejajar. Ya. Nah, tadi Pak Joko lupa menyebutkan ruas garis juga bisa dituliskan dengan huruf kecil. Misalkan ini huruf A, ya, maka garis A. Ini B, maka ini garis B ya. Ini ruas garis A dan ruas garis B ya. Nah, hal sejajar, maka kita bisa memberikan garis A sejajar dengan garis B. Maka kita bisa menggunakan simbol ya. Jaraknya harus sama di setiap titik, harus sama ya. Nah, jadi untuk membuat sejajar, syaratnya harus memiliki jarak yang sama, terletak pada bidang, nah itu ya, dan tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong ya.
ini dua garis sejajar apabila terletak pada bidang, sebut saja ini bidang alfa, begitu, ini terletak pada bidang, sebutlah ini garis A, ini garis B, begitu, sejajar. Nah, ini menunjukkan, lambang ini menunjukkan dua garis sejajar ya, ini ya. Nah, maka sejajar itu jika terletak pada bidang, tidak memiliki titik persekutuan dan memiliki jarak yang sama. Ya, ini adalah kedudukan garis yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, kedudukan garis yang kedua. Yang kedua adalah perpotongan. Ya, perhatikan garis A dan B. Pada gambar di bawah ini, garis A dan B berpotongan di M. Kedudukan garis A dan B seperti itu disebut dua garis yang saling berpotongan. Dengan kata lain, garis A dan B dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Ya. Nah, yang kedua adalah berpotongan. Nah, ya. Dua garis berpotongan, syaratnya terletak pada bidang yang sama, kemudian garis A dan garis B memiliki satu titik potong. Ya. Nah, garis A dan garis B. Ini berpotongan, ya. Kemudian berikutnya, kedudukan garis berikutnya adalah berhimpit. Perhatikan garis A dan B pada gambar di bawah ini. Garis A dan B saling berhimpit. Dengan kata lain, garis A dan B dikatakan berhimpit jika setiap titik pada garis A juga terletak pada garis B dan sebaliknya. Ya. Yang ketiga adalah berhimpit, ya. Tiga, berhimpit. Nah, ini terletak pada bidang, itu sama-sama terletak pada bidang. Kemudian ini garis A, nah ini ya. Nah, ini kalau ada tanda ini berarti dia menunjukkan garis ya. Tapi kalau misalkan kita hanya buat ini A dan B, nah, ini C dan D, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis CD ya. Ini garis A sama dengan garis B ya. Ini ruas garis AB sama dengan ruas garis CD ya. Ini namanya berhimpit ya. Yang keempat adalah garis bersilangan. Nah, ini biasanya teman-teman yang sering keliru bersilangan dan berpotongan ya. Bersilangan itu apabila ya sebuah garis terletak pada bidang, ini garis A, garis B, ini ya garis B. Nah, ini menembus bidang ya, ini garis B. Garis A, ini garis B ya. Ini namanya bersilangan. Jadi bersilangan itu ya satu garis A terletak pada bidang, sementara garis B ya menembus bidang, jadi tidak pada bidang yang sama ya. Ini yang disebut sebagai garis bersilangan ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum Pak Joko lanjutkan, ada materi yang berikutnya. Ada? Cukup jelas, bisa membedakan ruas garis
ya, dan sinar garis, ya. Nah, ada 3 hal tentang garis, ya. Kemudian kedudukan garis ada 4, sejajar, bersilangan, ya, berhimpit, dan apa? Berpotongan, ya, berpotongan. Nah, baik, itu hal yang mendasar. Nanti akan berkembang terus ilmunya, ya, akan berkembang terus. Nah, maka dari garis, karena tadi garis disebut sebagai objek, ya. Nah, ini ya, garis itu disebut sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Maka kita bisa membuat aksioma. Ya, aksioma 1. Nah, aksioma 1-nya begini. Suatu garis lurus ditentukan oleh 2 buah titik. Nah, ini ya. Ini aksioma yang pertama. Jadi, untuk membuat sebuah ruas garis, maka minimal diperlukan 2 buah titik, ya. Maka dari titik A, katakanlah, dan titik B, kita bisa membuat sebuah ruas garis. Nah, ini yang kita sebut sebagai ruas garis AB. Nah, ya. Ruas garis AB. Kemudian dari ruas garis, ya. Nah, maka dari ruas garis ini kita bisa membuat aksioma yang kedua. Aksioma yang kedua, ya. Aksioma yang kedua bagaimana, ya? Dari sembarang titik di luar garis dapat dibuat tepat sebuah garis lurus. Nah, jadi misalkan kita punya ruas garis AB, ya. Garis AB. Kita punya titik C di luar. Maka sebetulnya kita hanya bisa membuat sebuah garis lurus, ya. Nah, ini yang sejajar, ya. Sejajar. Ini dari aksioma 1 berkembang aksioma 2, ya, berkembang menjadi definisi, ya. Nah, misalkan berkembangnya bagaimana lagi, Pak? Dari definisi tentang 2 garis sejajar, misalkan ini kedudukan garis, kita punya garis A, kita punya garis B yang sejajar, ini, ya. Apabila dipotong oleh garis C, ini garis yang ketiga, ya. Garis A sejajar dengan garis B, ya. Kemudian garis C adalah garis yang ketiga. Nah, ini garis ketiga, ya. Memotong A dan B. Nah, 2 garis sejajar dipotong oleh garis ketiga sehingga kita bisa tentukan misalkan ini titik apa, ya, D begitu, ini titik E, misalkan ini titik D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, maka dari aksioma-aksioma ini berkembang lagi, ya, berkembang lagi menjadi aksioma baru, ya, menjadi aksioma baru, ya, menjadi aksioma baru. Misalkan 2 garis sejajar dipotong oleh garis ketiga
sehingga sudut sehadap sama besar. Nah, sebetulnya ini hanya menunjukkan sebuah struktur ya, bahwa ilmu geometri itu berkembang mulai dari pengertian pangkal ya. Nah, maka dari aksioma ini kita bisa tentukan ya, kita bisa membuat notasi sudut gitu ya. Nah, sudut ini dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, jadi ini yang bawah lurus gitu, horizontal, kemudian tarik sudutnya. Ini daerah sudut, daerah yang dibatasi ya. Nah, maka dari sini ya menunjukkan bahwa ilmu matematika itu berkembang ya sesuai dengan apa? Unsur primitif atau aksioma-aksioma sebelumnya begitu ya. Jadi misalkan di antara dua garis lurus ya, dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut sehadap sama besar. Nah, dari gambar di atas maka kita bisa tentukan sudut-sudut yang sehadap ya. Nah, ini dari gambar ini kita bisa tentukan sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut sehadap. Nah, sudut sehadap yaitu sudut, kalau misalkan saya sebutkan sudut D1, maka sehadap dengan sudut apa? D1 sehadap dengan sudut E1 ya. Terus sudut D2 dan sudut E2 dan seterusnya sudut D3 dan sudut E3 ya. Sudut D4 dan sudut E4. Nah, ini yang disebut sebagai sudut-sudut yang sehadap ya. Jadi sebetulnya belajar matematika itu di dalam filosofinya itu ya, maka semakin kita mengenal matematika maka sebetulnya kita akan semakin mengenal dengan Tuhan begitu ya. Jadi sesungguhnya kalau kita belajar konsep matematika maka sebetulnya kita berbicara tentang konsep Tuhan ya. Kenapa Pak? Ya karena jelas objek matematika itu abstrak ya. Sementara mohon maaf untuk yang beragama Muslim ya, kita mengenal dengan percaya pada yang gaib ya. Bahkan ya ini kan konsep ketuhanan, bahwa Tuhan itu kan zat yang maha besar ya, yang abstrak. Kita tidak bisa menunjukkan bentuk, nah, tapi kita yakini bahwa ada, gitu ya, ada objek berarti ada yang membuat, gitu ya, ada bentuk, ada benda berarti ada yang menciptakan. Maka sesungguhnya belajar matematika itu harapannya ya tidak hanya soal materi matematika, tapi bisa meningkatkan keimanan gitu ya, terkait dengan ketuhanan kita ya. Kenapa kita bisa percaya bahwa objek matematika yang objek pikir, objek abstrak saja kita percaya bahwa iya itu ada, kenapa kita tidak percaya dengan adanya Tuhan yang maha besar, yang menciptakan kita, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, itu sebetulnya konsepnya nanti akan sampai pada konsep ketuhanan ya. Mungkin di lain waktu saudara bisa membaca buku-buku terkait dengan kajian filsafat matematika begitu ya. Bagaimana mengenal Tuhan melalui belajar matematika gitu ya. Ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Misalkan kita selalu percaya bahwa dengan menggunakan lambang-lambang bilangan 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, sampai 0 gitu ya.
Nah, kita percaya bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Kita bisa menunjukkan bahwa 1 ditambah 1 2. Tapi kita tidak pernah berpikir dari mana datangnya angka 1, asal muasalnya, gitu ya. Nah, ini kalau dibahas panjang nanti harapannya belajar matematika itu ya keimanannya semakin meningkat, begitu ya. Nah, ini Pak Joko lanjutkan ya. Nah, kita masih bicara tentang konsep garis ya, kedudukan garis. Tadi ini sudah, ini garis sudah ya. Kemudian kita bisa bicara tentang sudut berikutnya ya. Nah, sebelum kita bicara tentang kedudukan garis karena berkaitan tadi ya. Sudut adalah pertemuan perpotongan dua garis yang dilambangkan dengan lambang. Nah, ini lambang sudut. Sudut merupakan bangun yang berisi dua dan sisi-sisi bersekutu pada salah satu ujungnya. Nah, sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkal ke posisi yang lain. Nah, maka kita bisa menggambarkan terkait dengan sudut ya. Sudut. Sekarang kita bicara sudut. Sudut adalah pertemuan dari dua buah ruas garis, katakanlah ini ruas garis AB ya, kemudian bertemu dengan garis BC gitu. Ini BC, ruas garis A, AB dan BC. Maka kita bisa, kalau sudut tadi titik sudut dilambangkan dengan sudut begini ya, maka kita bisa menuliskan ya, ini dituliskan sudut B atau sudut ABC. Nah, ini ya, ini tata cara menuliskan sudut. Ini adalah besarnya sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis AB dan BC, ya, di mana di dalam membaca sudut rotasinya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ya. Misalkan sudut lagi. D, E, F. Maka ini adalah kaki sudut DE, ini titik sudut E, ini adalah kaki EF yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Ini adalah sudut daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis. Ya, kita bisa menuliskan sudut E atau sudut DE. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum ke kedudukan sudut, maka kita perlu mengenal tentang pelurus ya. Pelurus sebuah sudut. Pelurus dan penyiku. Ya. Ini adalah gambar sudut. Nah, ini operasi hitung sederhana, kita lewatkan saja seperti penjumlahan hitungan jam ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelurus dan penyiku ini ya. Pelurus dan penyiku. Nah, ini penting. Pelurus dan penyiku. Setiap sudut memiliki penyiku dan pelurus. Tipe sudut yang besarnya selalu tetap adalah sudut siku-siku dan sudut lurus. Selain besarnya yang selalu tetap, kedua tipe sudut ini memiliki keistimewaan yang lain. Sudut siku-siku akan menjadi dasar dalam mempelajari Pitagoras dan trigonometri. Sedangkan sudut lurus akan membantu kita dalam menentukan sudut-sudut lainnya dari sebuah bangun. Nah, ini ya. Penyiku artinya pembuat siku. Jika dibuat lebih rapi, penyiku adalah, mohon maaf sebentar ya Pak Joko, ada telepon sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Dari berikutnya adalah terkait dengan pelurus dan penyiku ya. Pelurus artinya pembuat lurus atau pembuat sebuah sudut menjadi 180. Nah, dari pelurus dan penyiku berikutnya kita akan berbicara tentang pelurus dan penyiku ya. Pelurus itu ya, tadi pelurus, kita bicara pelurus dan penyiku. Nah, ya, kita bisa mendefinisikan pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Ini definisi ya. Kemudian definisi yang kedua, penyiku sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah definisi 1 dan definisi 2. Pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Jadi misalkan kita punya sudut D, C, D, sudut ABC, maka pelurusnya adalah sudut ABC, pelurusnya adalah sudut apa? DBA. Sudut DBC. Sudut C, B, D ya, sesuai definisi ini ya. Di pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Jadi kalau saya punya sudut ABC, maka pelurusnya adalah sudut CB, CBD. Nah, sekarang saya punya sudut 90 derajat. Di siku-siku A, B, C. Ya, ini misalkan sudut D. Maka sudut ABD penyikunya adalah sudut CBD. D, B, C. Gitu ya. Nah, misalkan ini diperpanjang garis AB, ini sudut E ya. Saya punya sudut ABD, maka pelurusnya adalah sudut ABD, pelurusnya sudut D, B, E ya. Nah, ini terkait dengan pelurus dan penyiku sebuah sudut ya. Kemudian definisi yang ketiga, adalah nah, ini definisi yang ketiga, dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan mempunyai
titik sudut yang sama disebut dua sudut bersisian ya. Jadi misalkan kita punya sudut A, B, C, D. Maka sudut ABC bersisian dengan sudut C, B, D itu ya. Kenapa? Karena sudut ABC ini ya terletak pada satu titik yang sama dengan sudut CBD ya. Kemudian salah satu kakinya bersekutu yaitu kaki BC ya. Nah, kaki BC pada sudut ABC ya bersekutu ya atau berhimpit ya dengan kaki BC pada sudut CBD. Nah, ya. Ini dikatakan sebagai dua sudut yang saling bersisian, ya. Nah, kemudian definisi yang keempat, ya, dua sudut yang kedua kakinya bersambungan disebut sudut bertolak belakang. Nah, ini ya. Nah, ini definisinya. Jadi misalkan dua sudut yang kedua kakinya bersambungan disebut sudut bertolak belakang. Jadi kalau kita punya, katakanlah punya sudut ABC, ya. Kemudian kalau diperpanjang kaki-kaki A, ini ya, katakanlah di titik D, kemudian kaki C diperpanjang sehingga membentuk ruas garis E, maka sudut ABC ya bertolak belakang dengan sudut apa? Dengan sudut E, B, D. Ini ya. Ini sudut yang bertolak belakang. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari definisi ini, kita kembali ke ruas garis. Kita akan gunakan ke ruas garis. Ini ya, pelurus dan penyiku. Ya, tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat disebut sebagai penyiku, dan tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat disebut sebagai pelurus ya. Nah, ini melukis sudutnya nanti di akhir saja, di pertemuan ke-15 saya lewatkan. Nah, ini ya, kita bicara tentang garis-garis sejajar. Ya. Nah, maka sebelum ke garis-garis sejajar, ada beberapa teorema sederhana yang bisa kita tunjukkan. Nah, jadi teorema sederhana, contoh teorema sederhananya begini.
Teorema 1 misalkan ya, selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama dengan 90 derajat. Nah, ya. Selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama dengan 90 derajat. Ya. Ini ya. Selisih pelurus. Selisih itu apa? Ya. Pengurangan berarti ya. Nah, jadi misalkan untuk, nah ini kalau ini harus dibuktikan karena teorema ya, maka kita bisa membuktikan misalkan diketahui sudut A, begitu ya, pelurus dan penyiku ya, jadi kan pelurus sudut A, gitu ya, selisih pelurus dan penyiku, gitu ya. Selisih pelurus sudut A ya berarti dikurangi penyiku sudut A itu jumlahnya 90 derajat begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, pelurus sudut itu kan tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Betul enggak? Iya, Pak. Ya toh? Maka kita bisa tentukan pelurus sudut A itu sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi sudut A, begitu ya? Betul enggak? Pelurus adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Maka besarnya pelurus sudut A berarti kan 180 derajat dikurangi sudut A, ya. Penyiku sudut A berarti kan tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat. Maka pelurus sudut A adalah 90 derajat dikurangi sudut A, kan begitu ya. Maka selisih ya atau pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A maka sama dengan, nah pelurus sudut A itu berapa? 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi 90 derajat kurangi sudut A. Ini ya. Nah, ini kalau tadi. Maka kita bisa tentukan 180 derajat dikurangi 90 derajat ya. Min sudut A karena negatif tanda pengurangan maka sudut A gitu ya. Maka 90 derajat ya. Oh, kalau begitu pelurus sudut A ya, selisih pelurus sudut A dan penyiku sudut A besarnya 90 derajat ya. Ini contoh-contoh apa ya? Teorema sederhana. Nah, misalkan lagi ada teorema berikutnya. Teorema berikutnya, sebut saja teorema 2. Misalkan, dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besar. Dua sudut yang pelurusnya sama akan
sama besar. Nah, dua sudut yang pelurusnya sama, ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, dua sudut yang pelurusnya sama, ya. Misalkan saja diketahui kita punya sudut A dan sudut B, ya. Nah, dua sudut yang pelurusnya sama. Oh, berarti kan pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B, gitu ya. Nah, pelurus sudut A itu berapa? Pelurus sudut A itu sama dengan 180 dikurangi sudut A. Sementara pelurus sudut B adalah 180 derajat di apa? 180 derajat dikurangi sudut B. Begini ya. Nah, 180 derajat min 180 derajat min sudut A sama dengan min sudut B, ya. Maka sudut D sama dengan sudut A. Ini ya, ini contoh-contoh bukti-bukti yang sederhana, ya. Nah, kemudian misalkan lagi tentang yang terkait dengan sudut bertolak belakang, ya. Teorema 3 misalkan. Sudut bertolak belakang sama besar. Nah, itu ya. Jadi kita misalkan punya sudut A ini ya. A, B, C, D, E. Nah, ya. Misalkan kita diketahui sudut A, E, B, ya, bertolak belakang dengan sudut D, E, C, misalkan, gitu ya. Nah, buktikan bahwa sudut AEB sama dengan sudut DEC, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan apa ya? Kita bisa menggunakan pelurus sebuah sudut, ya, pelurus sebuah sudut. Nah, ini kita akan tunjukkan bahwa sudut ini itu sama dengan sudut ini, ya. Nah. Caranya bagaimana, Pak? Nah, kita bisa menggunakan konsep pelurus, ya. Gunakan konsep pelurus. Maka kita bisa tentukan besarnya sudut AEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BEC. Ini ya. Besarnya sudut ini sama dengan 180 derajat dikurangi pelurusnya. Itu ya, betul enggak? Ya. Garis AC kan garis lurus. Garis lurus besarnya bagaimana? 180 derajat.
Nah, kita bisa tentukan besar sudut AEB ini besarnya adalah 180 dikurangi BEC, gitu kan? Nah, sementara kita bisa tentukan sudut DEC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BEC, sama ya. Kenapa? Ini kita lihat garis DB ya. Ini kan garis DB ini kan garis lurus. Berarti besarnya sudut DEC ini ya. Besarnya sudut DEC sama dengan 180 dikurangi sudut BEC ini. Nah, ini garis lurus ya. Maka kita bisa tentukan bahwa sudut bertolak belakang itu sama besar ya. Maka sudut AEB sama dengan sudut DEC. Nah, tunjukkan saja 180 derajat kurangi sudut DEC ini sama dengan 180 derajat min sudut BEC ya. derajat min 180 derajat sama dengan sudut min sudut BEC plus sudut BEC ya, sama dengan 0 ya. Nah, jadi menunjukkan sama ini ya, sudut AEB sama dengan sudut DEC ya. Nah, jadi sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama gitu ya. Sudut AEB sama dengan sudut DEC ya. Kalau sudut AEB sama dengan pelurusnya 180 dikurangi pelurus dan sudut DEC 180 kurangi pelurus, maka besarnya sudut AEB sama dengan sudut DEC ya. 0 sama dengan 0. Ini menunjukkan kedua sudut besarnya sama ya. Kemudian kita akan bicarakan berikutnya setelah teorema dasar. Berikutnya adalah sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Nah, ya. Berikutnya adalah sudut-sudut yang terbentuk jika A sejajar B dipotong garis ketiga ya. Nah, ini baru kita bisa melanjutkan ke konsep ini. Garis A, garis B, katakanlah ini titik K, titik L gitu ya. K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4 ya. Nah, maka yang pertama kita bisa tentukan sudut-sudut sehadap ya. Sudut-sudut sehadap yaitu sudut K1 dengan sudut L1, sudut K2 dengan sudut L2 ya. Sudut K3 dengan sudut L3. Sudut K4 dengan sudut L4. Nah, berikutnya kita bisa tentukan yang kedua, sudut-sudut sehadap sudah, kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Ya. Sudut-sudut sehadap bagaimana? Ya.
besar, sudutnya sama ya, atau sudutnya sama besar. Sudut-sudut dalam berseberangan berarti kita bisa tentukan sudut dalam, berarti dalam garis berseberangan ya, sudut K3 dengan sudut L1, sudut K4 dengan sudut L2 ya. Ini besar, sudut sama ya, atau sudutnya sama besar. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Nah, nanti kita gunakan aturan-aturan ini. Sudut luar berseberangan berarti letaknya di luar garis sejajar ya, dan berseberangan berarti sudut K2 dengan sudut L4, sudut K1 dengan sudut L3. Bagaimana sudut-sudut luar berseberangan ya? Besarnya ya, sudut luar berseberangan besar, sudutnya sama. Oke. Berikutnya ada sudut apa lagi? Yang keempat. Yang keempat adalah sudut apa? Apa? Sudut bertolak belakang ya. Tadi yang sudah ya, sudut bertolak belakang berarti sudut K1 dengan sudut K3, sudut K2 dengan sudut K4, sudut L1 dengan sudut L3, sudut kok K apa? Sudut apa? L2 dengan sudut L4 ya. Ini sudut bertolak belakang. Yang kelima adalah sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat ya. Berarti sudut dalam sepihak K3 ditambah sudut L2 sama dengan 180 derajat. Sudut K4 ditambah sudut L1 sama dengan 180 derajat ya. Nah, yang keenam, sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak berarti sudut K1 ditambah sudut L4 sama dengan 180 derajat. Sudut K2 ditambah sudut L3 sama dengan 180 derajat ya. Ini adalah beberapa sudut yang terbentuk oleh garis sejajar dipotong oleh garis ketiga ya. Berikutnya latihan. Nah, misalkan begini contohnya. IRSP IRSP 68 40 derajat PRS.
Tentukan sudut PRS. Nah. Halo teman-teman, ada yang bisa menyelesaikan? Berapa besar sudut PRS? Halo. Halo. Wah, sepi ya. Ini di Sambi ya. Ada yang bisa mencoba? Berapa besar sudut PRS itu ya? Berapa besar sudut PRS? Gimana caranya? Itu pakai 180 derajat, Pak. 180 derajat, ya bagaimana? Dikurangi PRQ kayaknya. PRQ ya. Oke. Kita kan ditanya ini ya, ditanya sudut ini ya. Nah, sudut ini besarnya berapa gitu ya. Nah, sudut PRS dengan sudut PRQ namanya sudut apa? Pelurus, Pak. Pelurus ya. Nah, pelurus ya. Nah, sudut PRS ditambah sudut PRQ sama dengan 180 derajat. Karena pelurus ya, pelurus sudut. Nah, maka sudut PRS sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PRQ, begitu ya. Berarti kan kita harus tentukan sudut PRQ. Nah, tentukan sudut PRQ. Bagaimana cara menentukan sudut PRQ? Ada satu teorema yang terlewat ya, jadi belum kita bicarakan, tapi kita anggap sudah kita terima dulu ya. Jadi ada teorema jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Ini teoremanya. Kalau mau dibuktikan sederhana begini. Garis A. Ini sudut A, B, C. Nah, ya. A adalah garis lurus. Garis lurus itu besarnya 180 derajat. Betul enggak? Maka kita buat garis bantu. Garis bantu katakanlah garis B begitu. Yang sejajar dengan garis A. Garis AB sejajar. Ya. Garis AB sejajar. Ini titik B tadi ya. Maka titik B1 ini dengan titik katakanlah ini 1, 2, 3. Maka sudut B dengan sudut C3 namanya apa? Sudut B dengan sudut C3 namanya apa? Ini loh. Nah, ini namanya sudut apa? Sudut apa? Dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan bagaimana? Besarnya sama ya. Sudut C1 dengan sudut A juga dalam berseberangan. Jumlahnya juga sama. Oh, kalau begitu C1 tambah C2 tambah C3 itu kan jumlahnya 180 derajat. Ya, garis lurus.
Ya. Jika sudut C1 sama dengan sudut A, sudut C3 sama dengan sudut B, maka sebetulnya sudut A tambah sudut B tambah sudut C2 sama dengan 180 derajat. Maka kita bisa tentukan sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurangi 40 plus berapa? 68. 65. 68 ya ini ya. 68. Nah, berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 100 berapa? 8 ya. Sama dengan berapa? 70? 72. 2 derajat. Nah, maka kita bisa tentukan berapa besarnya sudut PRS. Sudut PRS besarnya 180 derajat dikurangi 72 72 derajat. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pripun, Mas?
Baik, Pak Joko lanjutkan. Mohon maaf ya, ada hal yang harus diangkat dulu ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa tentukan tadi besar sudut PRS adalah 180 derajat dikurangi 72. Nah, kenapa dikurangi 72? Karena apa? Sudut ini, sudut PRS dan sudut PRQ pelurus gitu ya. Ini kan pelurus ya. Pelurus. Nah, ini ya podo wae, berapa ini jadinya? 108. Berapa? 108. 108 ya. 108. Benar enggak kira-kira ya? Kalau ini 108 ya. Dan sudut PRS, oh ya, PRS kan 72 ya, betul ya. Berarti maka jumlahnya 108 derajat. Nah, ini jadi ada teorema baru teman-teman. Nah, ini tanpa kita sadari sebetulnya. Nah, sudut PRS ini kan sudut apa? Sudut luar ya. Sudut luar ya. Sudut luar ya. Nah, ternyata kita bisa tentukan nanti teoremanya begini kalau sudah sampai segitiga. Nah, teorema sudut luar. Ternyata sudut luar itu adalah besar sudut luar sama dengan jumlah kedua sudut yang lain dalam segitiga. Nah, maksudnya begini ya. Jadi nanti kalimatnya seperti apa yang pas Pak Joko cari. Nah, jadi begini. Ternyata dari soal ini kita itu punya teorema baru. Ternyata besarnya sudut ini itu sebetulnya jumlah ini ditambah ini kan sudut dalam ya. Sudut dalam segitiga ya. Betul enggak? Letaknya kan di dalam segitiga kan sudut dalam. Besarnya sudut ini ternyata sudut P ditambah sudut Q. Ini teorema baru. Nah, kita menemukan satu teorema baru. Ini ternyata besarnya sudut A, B, C. Ini ya. Ini misalkan sudut B1, B2. Sudut B2 itu besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut C. Ini ya. Ini nanti buktikan. Buktikan. Ini teman-teman bisa berlatih nanti. Nah, supaya ada gregetnya begitu ya. Ada gregetnya. Maka nanti bisa didiskusikan di forum. Ya. Latihan untuk dikerjakan di forum. Ini latihan ya, nomor 1 misalkan. Saya carikan soalnya dulu. Gimana soalnya? Nah, soalnya begini aja yang sederhana dulu ya, terkait dengan pelurus dan penyiku ya, pelurus dan penyiku. Nomor 1. Nomor 1. Ini untuk tugas saja ya, tugas mandiri ya, tidak jadi di forum ya. Tugas mandiri saja. Halo teman-teman, masih mendengar Pak? Iya, Pak. Baik, ini ya, tugas mandiri saja, tugas mandiri saja. B,
A, C, ini besarnya X plus 40, ini besarnya 3X min 30, ini 70 derajat, terus besar sudut BCA. Tentukan besar sudut BCA. Nah, nomor 1. Nomor 2. Nomor 2-nya begini. Pelurus SIR P I S R ini 5X plus 4, ini besarnya 7X plus 8 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Nah, ya. Satu lagi, nomor 3 begini. Ini masih pelurus saja dulu konsepnya. Ini 2X plus 10 derajat. Ini 2X plus 5. Ini X derajat sudut AEC. Nah, tentukan besar sudut AEC. Nah, ini titik sudutnya B, E, D, C, ini A. Nah, sudah. Jadi forumnya tidak usah lah ya. Sudah, tidak usah forumnya. Sementara ini dulu untuk materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini terkait dengan garis dan sudut ya. Nah, ini untuk mendalami teman-teman boleh membaca materi yang sudah Pak Joko unggah di di Spada ya. Nah, nanti rekaman kuliah hari ini sebisa mungkin Pak Joko unggah segera di sistem Spada begitu supaya bisa dibaca kembali ya. Nah, ini kalau ini bisa diunduh tidak ya? Coba nanti saya unduh dulu. Untuk coret-coretannya ya, papan tulisnya nanti Pak Joko siapkan dulu. Kalau memungkinkan saya unggah semuanya, termasuk coretan dan latihan tadi. Jadi itu yang mungkin kita diskusikan hari ini. Jadi teman-teman, kita sedang belajar untuk meningkatkan keterampilan terstruktur kita ya. Jadi cara berpikir matematis itu yang dibangun adalah pola berpikirnya, bagaimana kita bisa menggunakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan sebelumnya untuk memberikan bukti atau menunjukkan bahwa teorema-teorema berikutnya adalah benar sesuai dengan kebenaran sebelumnya ya. Itu saya kira jangan lupa diisi daftar hadirnya melalui Spada ya, Pak Joko sudah siapkan. Kemudian untuk asesmennya ini atau tugas mandiri juga nanti Pak Joko siapkan terkait dengan 3 soal tadi ya, bisa dikerjakan, ditulis tangan, silahkan di format PDF, kemudian bisa diunggah di sistem Spada. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas, atau mungkin apa yang saya sampaikan sukar dipahami begitu?
Ada? Baiklah, diam berarti saya anggap mengerti begitu. Besok kita lihat untuk latihan-latihannya. Saya kira itu yang bisa Pak Joko sampaikan hari ini. Terima kasih. Silahkan Mas Muhammad Loli ya. Bertanya. Tidak Pak, kepencet, mohon maaf. Oh, kepencet. Wah, saya sudah menyiapkan jawaban padahal loh Mas. Baik ya, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman ya, tetap bersemangat di dalam mengikuti perkuliahan. Pak Joko akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikerjakan latihannya ya.